Toyota RAV4 baru saja meluncur di Amerika Serikat minggu lalu. Sembari menunggu kehadirannya di Indonesia, kita akan mengajak kalian mengeksplorasi Toyota RAV4 generasi pertama. Mau tahu gimana? Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Ini dia mobilnya. Nah, ini dia mobilnya, adalah Toyota RAV4 3-door tahun 1995. Ini merupakan compact SUV yang mempelopori segmennya dengan penamaan crossover yang akhirnya terkenal di zaman sekarang. Nah, uniknya dia memiliki desain yang sangat membulat dan sangat aerodinamis, berbeda dengan SUV pesaingnya yang cenderung mengotak. Jadi kalian nggak bakal sadar kalau SUV ini sebenarnya sudah ada dari 30 tahun yang lalu, seperti mobil tahun 2000-an mungkin ya kalau dilihat, bukan tahun 90-an. Juga yang unik pada mobil ini yaitu pada konstruksinya yang menggunakan bahan monokok seperti sedan. Basisnya sendiri dari Toyota Corona, Carina, dan Celica. Berbeda dengan saingannya seperti Suzuki Escudo yang walaupun seukuran dengan ini tapi dia masih mempunyai body leather frame layaknya sebuah truk maupun off-roader. Nah, berkat sasisnya yang monokok itulah dia jadi bisa lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar, serta dia jadi lebih nyaman ketika dibawa berkendara. Nah, sedikit sejarah, dia ini berawal dari tahun 1989 ketika konsepnya diluncurkan dengan bentukan yang nggak jauh berbeda dari ini, tetap mengotak seperti ini. Nah, karena akhirnya dia mendapatkan sambutan yang baik, akhirnya Toyota memutuskan untuk mendevelop mobil ini lebih lanjut hingga di tahun 1994 ini pun meluncur. Dengan sedikit improvisasi pada bagian depannya, lampunya jadi tidak membulat. Nah, semakin bagus lagi lah, penjualannya juga langsung bagus pada masa itu. Hingga akhirnya Toyota di tahun selanjutnya meluncurkan versi 5 pintu dari ini yang jauh lebih panjang. Nah, lagi di generasi kedua, dia bentukannya sudah lebih membulat lagi, tetapi tetap mempertahankan bagian depan RAV4 yang khas pada saat itu. Sukses lagi kan guys, akhirnya lanjut di generasi ketiga. Hingga akhirnya di generasi keempat dan kelima yang bentukannya sudah jauh lebih sporty sekaligus konservatif, lebih adaptif ke banyak orang. Oke, kita langsung bahas aja bagian depannya. Nah, begini bagian depan dari sebuah RAV4 generasi pertama. Kalau dilihat, dia membawa pembawaan yang sangat tak wajar pada kelasnya dan pada masanya, dengan bentukannya yang cenderung membulat tapi tetap simple. Seperti ini, dari lampu halogennya, grillnya, bahkan bumpernya ini yang tidak diwarnai, semuanya memiliki unsur trapezoidal. Termasuk fog lightnya ini yang sedikit melengkung tetapi tetap simple. Nah, bumper yang tidak warnai ini menandakan kalau dia siap untuk melakukan off-road ringan, rugged. Oke, kita lanjut aja ke bagian sampingnya. Nah, begini bagian samping dari sebuah Toyota RAV4. Kalau dilihat, dia memiliki proporsi yang cenderung chonky alias gemuk. Kenapa? Karena dia memiliki wheelbase dan ukuran yang pendek, serta dia memiliki sedikit lengkungan pada bagian bodinya yang membuat kesan tambah gemuk. Nah, walaupun begitu, tapi setidaknya dia lebih gagah dengan bagian bawahnya yang tidak diwarnai dengan sedikit lengkungan bawahnya yang unik. Oh iya, untuk bodinya sendiri dia memiliki dua style body, yaitu fixed hardtop seperti ini, serta ada juga removable hardtop yang kalau dilihat dia bisa dibuka atapnya seperti ini. Nah, oke, di sini ada gagang pintu yang tidak diwarnai, menandakan kesan yang maco tetapi tetap keren. Oke, untuk velgnya ini, dia benar-benar standaran stok dengan ban off-roader berukuran 16 inci. Dia memiliki rasio di sekitar 215/70 R16 dengan jenis dweller. Oke, nggak terlalu banyak ya, kita bahas ukurannya sekalian deh. Di sini panjangnya dia di sekitar 3,7 meter. Tingginya cukup tinggi lah, sekitar 1,6 meter. Serta lebarnya di 1,7 meter, membuatnya sebagai SUV yang proporsional ukurannya. Kalau dibandingkan dengan SUV modern, dia sangat pantas dibandingkan dengan Suzuki Jimny Sierra yang banyak sekali di jalanan itu guys. Oke, kita bahas aja belakang serta bagasinya.
Begini bagian belakang dari sebuah Toyota RAV4. Kalau dilihat dia mempunyai desain yang cenderung gagah seperti SUV leather frame pada masanya. Didukung dengan ban serepnya yang besar ini serta bagian bawahnya yang tidak dicat sama sekali, membuat kesan yang selain gagah tapi juga rapih. Nah, kita lihat aja dalamnya seperti apa. Di sini ada bagasinya. Walaupun mobil ini kecil, tapi bagasinya ini cenderung besar, membuat mobil ini sebagai mobil yang bisa bawa barang yang cukup banyak, juga praktis. Ini bisa dilipat, walaupun dia harus dilipat dari bagian depan kursi. Seperti ini. Juga bisa dilipat rata kebalikannya, seperti ini. Jadi dia oke, intinya dia bisa dilipat rata lah, membuat dia cocok sekali disebut sebagai SUV yang gagah sekaligus praktis. Jarang ada mobil zaman sekarang yang bisa sepraktis ini. Kalau diukur bagasi ini bisa muat sekitar 3 hingga 6 koper, dan kalau gak muat maka row keduanya ini, row pertama ini, kursi bagian kiri bisa dilipat untuk memuat papan serv. Oke, tutup aja. Dan kita langsung bahas dalamnya. Nah, begini rasanya berada di dalam sebuah Toyota RAV4 generasi pertama. Kalau kita rasakan ini benar-benar luas dan juga nyaman, membuktikan kalau Toyota RAV4 ini mempunyai space management yang sangat baik. Oke, kita lihat dashboardnya, dia mempunyai pembawaan yang cenderung simple. Banyak bagian-bagian yang masih mengotak serta gak terlalu banyak tombol. Seperti sedan pada masanya lah, kalau kita bisa bilang seperti Toyota Corona maupun Carina. Nah, ini hanya ada kisah AC-nya yang mengotak, climate control, juga radionya yang sudah bawaan dari luar modifikasi. Jarang juga ya kita melihat mobil tahun 90-an yang tombolnya sedikit, biasanya kan banyak tuh, tapi ini enggak. Oke, ini steering wheel dia steering wheel 3 palang dan speedometer depannya masih analog, membuktikan kalau mobil ini enggak terlalu memanjakan driver dengan fitur. Jadi intinya kayak gitu. Oke, di sini ada transmisinya yang uniknya nih, dia sudah otomatis 4 percepatan dengan sedikit tulisan Jepang dan ada tombol merahnya. Ini saya nggak mau coba pencet-pencet karena takut kejadian apa-apa. Ini ada kursinya yang dia memiliki bahan yang sangat-sangat unik dengan bahan kain berwarna biru muda dengan aksen V segitiga yang sangat 90-an. Oke, kita sekalian bahas fakta uniknya aja. Dia ini sebenarnya bisa dilipat rata full seperti ini. Row kedua juga bisa, membuat untuk orang yang mau tidur atau mau rebahan di mobil ini boleh banget. Oke, itu aja, kita langsung bahas mesinnya. Oke, kita bahas aja mesinnya, nggak usah lama-lama, kita buka dulu. Dia mudah sekali membukanya, walaupun dia masih belum memiliki teknologi hidrolik. Kita angkutin aja di sini. Dan beginilah engine bay-nya. Dia benar-benar bentahan seperti ini saja, tidak ada cover atau apapun itu. Dia menggunakan mesin yang bernama 3S FE dengan ukuran di sekitar 2000 cc yang menghasilkan tenaga di 119 horsepower serta torsi di 179 Nm. Membuatnya sebagai mesin yang cukup besar untuk mobil sekecil ini, di bawah 4 meter. Nah, kemudian tenaga tadi disalurkan melalui semua rodanya, jadi ini cocok sekali untuk penggunaan off-road ringan serta untuk traksi. Itu aja, kita langsung tutup. Kita langsung bahas kekurangan dan kelebihannya. Nah, bahas kelebihan dan kekurangan. Dari kelebihannya dulu, dia sudah terlihat kalau ini memiliki desain yang sangat membulat, ahead of its time, keren, serta pembawaan interiornya yang cenderung praktis. Tapi kekurangannya kurang satu, yaitu pada kemampuan off-roadingnya yang
cenderung di bawah rata-rata kalau kita bandingkan dengan SUV pada zamannya. Oke, that's it. See you later. Bye.